Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yudi Syafridin. Saya seorang guru dari SMP Islam Atau Mulia yang beralamatkan di Jalan Megawati, Kampung Pasarten, RT 1 RW 4, Kelurahan Sukanegara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi, pembelajaran ketiga kelas 9. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ke depan hasilnya bisa lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Ya, hari ini kita belajar ya ilmu pengetahuan sosial. Nanti materinya akan Bapak sampaikan. Alangkah baiknya untuk memulai supaya pembelajaran kita lancar, kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang memimpin doa? Siap, Beredar, silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah siswa hari ini ada berapa nih? 14 orang. Harusnya 15 orang. Ada yang sakit ya? Siapa yang sakit? Maulana. Absennya coba Bapak lihat. Kenapa sakitnya dia? Udah berapa lama sakitnya? 3 hari. Oh, mudah-mudahan ya besok-besok dia sudah mulai lagi bisa belajar lagi bersama-sama. Ya. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita melangkah ke materi pokok pembelajaran, alangkah baiknya Bapak memberikan sedikit persepsi, mengaitkan dulu materi yang akan kita bahas hari ini dengan baik supaya kalian tidak kesulitan dalam mempelajarinya. Kemarin Bapak telah menyampaikan mengenai bentuk dan dampak globalisasi di bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi akibat globalisasi, seperti di bidang transportasi. Ya, banyak sekali bermunculan merek-merek kendaraan dari roda 2, roda 4, kemudian transportasi yang massal seperti kereta api, ya, pesawat terbang, kapal laut, ya. Banyak bermunculan banyak produk-produk yang datang dari luar.
tidak bisa dipungkiri itu akibat daripada globalisasi. Nah, untuk bidang transportasi, Bapak ingin sedikit bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan transportasi? Coba siapa yang ingin memberikan tanggapan tentang transportasi? Ya, silakan. Bisa. Transportasi adalah proses pemindahan manusia, binatang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Ya, itu pendapat dari teman kalian bahwa transportasi adalah pemindahan daripada barang atau jasa juga binatang dari satu tempat ke tempat lain. Barangkali ada yang ingin menanggapi lagi tentang transportasi? Silakan, Yodan. Faktor yang mendorong globalisasi di bidang transportasi antara lain manusia menginginkan perubahan karena mereka menurut hidup yang lebih mudah dan praktis. Dua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin maju. Pendidikan, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Ya, itu pendapat dari teman kalian bahwa yang mendorong timbulnya transportasi dari berbagai jenis salah satunya karena manusia menginginkannya untuk kegiatannya dia, ya. Itu. Jadi dalam hal persepsi ini kalian cukup mengerti, cukup paham. Kita akan coba bahas untuk berikutnya, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita laksanakan semacam pretest dulu ya. Bapak udah siapkan soal-soalnya untuk mengukur kompetensi kemampuan kalian, ya. Kita laksanakan pretest dulu. Nanti Bapak akan coba perlihatkan untuk soal-soalnya di dalam PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Kalian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Bapak tayangkan untuk kalian isi. Ini lembar jawaban yang harus kalian isi. Isi namanya, kelasnya, kemudian coba nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini soal-soalnya sudah terlihat? Nah, soalnya ada 10 soal. Sudah terlihat jelas? Coba kalian jawab untuk soal pertama. Ini dia. Perhatikan ciri-ciri berikut. Waktunya 1 menit. Sudah? Nomor 2. Lihat. Sudah cukup? Selesai? Ya. Kalau sudah, coba kumpulkan kembali jawaban kalian, dapatkan nanti Bapak ambil. Ya, alhamdulillah ya, dari hasil pretest yang
tadi kalian laksanakan, Bapak sebutkan di sini untuk Nazia mendapat nilai 70, untuk Gilang mendapat poin 70, untuk Wildan sedikit bagus dapat poin 80, untuk Salva juga sama 80. Jadi sebagian besar dari 14 orang yang hadir hari ini 75% sampai 80% kalian sudah cukup bagus untuk mengikuti pretest pada hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Selanjutnya kita lihat dulu bagaimana tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Ya, kita akan membahas tentang bentuk dan dampak globalisasi di bidang transportasi. Ya, coba kalian perhatikan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Lihat ke PowerPoint ke depan. Lihat ke depan. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Coba perhatikan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kita coba diskusi setelah mengamati gambar melalui PowerPoint. Diharapkan kalian mampu mendeskripsikan ya bentuk dan dampak globalisasi di bidang transportasi. Coba perhatikan ke depan. Yang poin kedua, kalian mampu menganalisa ya bentuk dan dampak globalisasi di bidang transportasi. Selanjutnya diharapkan kalian bisa mengevaluasinya ya. Nanti kalian harus bisa mempresentasikan hasil diskusi ya. Selanjutnya kalian bisa menunjukkan aspek positif dan negatif dari bentuk dan dampak globalisasi di bidang transportasi dengan baik dan cermat. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Untuk lebih jelasnya coba kalian lihat dulu video pembelajaran untuk materi bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi. Coba perhatikan. Coba perhatikan video pembelajarannya. Coba perhatikan. Ya, itu ya video pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Sekarang kita coba pecahkan masalah yang terjadi dari materi globalisasi bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi pada hari ini. Karena pembelajaran kita berbasis masalah problem based learning, berarti kalian
harus mencoba merumuskan materi untuk pembelajaran hari ini tentang bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi melalui LKPD yang ingin Bapak sampaikan nanti ya. Siap? Ya. Kita bentuk 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Kita setting dulu meja untuk diskusi. Kita selesaikan apa-apa yang diminta daripada LKPD ya. Kita coba rumuskan, kita cari permasalahannya, kita diskusikan, oke? Ya, Bapak bagikan ya. Ini lembar kerja peserta didik. Sudah? Sebelum kita coba mencari rumusan masalah untuk materi bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi, coba kalian perhatikan dulu PowerPoint yang telah Bapak siapkan. Coba lihat depan. Nah ini globalisasi bidang transportasi. Coba perhatikan gambarnya. Transportasi ada darat, ada laut, ada udara. Ya, transportasi darat. Coba kalian perhatikan. Gambar pertama menunjukkan contoh alat transportasi zaman dahulu yang masih menggunakan tenaga manusia dan hewan. Saat ini kita masih sering menjumpai, namun sudah sangat jarang. Sekarang mari kita bandingkan dengan kendaraan darat modern yang ada pada zaman sekarang berdasarkan gambar. Ya, coba lihat. Bagaimana selesai pengerjaan LKPD-nya? Selesai. Benar, udah selesai? Benar. Ya, kalau udah selesai, kita coba untuk mempresentasikan. Atau ada yang ingin bertanya dulu mengenai LKPD? Ada? Ada. Mana? Ada masalah? Apa yang dimaksud daripada mobilitas penduduk? Ya. Bagaimana contoh Ya. konkretnya? Nanti kita coba untuk diskusikan ya hal tersebut ya. Ini mah tentang penyelesaian LKPD-nya aja dulu. Ada yang kesulitan enggak? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah bisa dijawab? Ya, berarti siap ya? Kita laksanakan presentasi, oke? Ya, kita laksanakan presentasi. Siapa yang ingin memulai untuk melakukan presentasi? Kelompok A dulu? Atau kelompok B dulu? Atau kelompok C dulu? Siapa? Angkat tangan yang sudah siap. Angkat tangan yang sudah siap. Oke, mulai dari kelompok A dulu. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat: 1. Dapat menunjang mobilitas penduduk. 2. Memudahkan distribusi barang dan jasa. 3. Memudahkan interaksi antar penduduk. Dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat: 1. Memungkinkan semakin banyak kecelakaan. 2. Meningkatkan kriminalitas. 3. Bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Ya, itu presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok A. Ternyata dampak negatifnya dari globalisasi transportasi dalam kehidupan masyarakat, katanya itu menimbulkan kriminalitas, menimbulkan kesenjangan sosial. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kelompok A, kelompok B. Ya, silakan. Berdiri. Hari. Apa maksud daripada manfaat bagi kegiatan ekonomi? Berikan contoh singkatnya. Ya, itu katanya.
ojek online, GoFood, Grab, dan sebagainya. Oh, itu tanggapan daripada kelompok A. Bagaimana? Arif, cukup puas? Puas. Ya, terima kasih. Barangkali kelompok B ingin menanggapi, bertanya terhadap hasil presentasi kelompok A. Kelompok C. Silakan. Ya, silakan. Beda, mau bertanya apa? Mengapa globalisasi bidang transportasi bisa menimbulkan kesenjangan sosial? Berikan contohnya. Ya, silakan. Kelompok A. Contohnya, seseorang karena ingin memiliki motor seperti temannya, ia lakukan dengan cara tidak baik, misalnya mencuri atau merampas, merampok, membegal motor orang lain. Ya, itu katanya. Jadi kesenjangan sosial ya terjadi, dampaknya ke orang tersebut melakukan sesuatu hal yang negatifnya. Ya, terima kasih. Itu hasil presentasi dari kelompok A. Sekarang antara kelompok B dan kelompok C, siapa yang mau dulu mempresentasikan? Silakan. Kelompok C atau kelompok B dulu? Ya, kelompok C dulu. Siap? Coba presentasikan apa yang Anda bisa laksanakan. Silakan. Silakan berdiri. Untuk dampak positif dan negatif. Dampak positif terhadap lingkungan. Yang satu, lingkungan terkelola dengan baik. Yang kedua, bisnis pariwisata berkembang. Dan yang ketiga, perekonomian lingkungan tumbuh. Dampak negatifnya terhadap lingkungan. Yang kesatu, polusi udara dan suara. Yang kedua, menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, nipisnya bahan bakar fosil. Ya, itu hasil presentasikan hasil rumusan yang didapat oleh kelompok C katanya. Dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Ya. Sekarang coba kelompok A barangkali atau kelompok B mau menanggapi daripada presentasi kelompok C. Silakan. Menurut kelompok C, apa maksud dari kata polusi suara? Berikan contoh nyatanya. Ya, silakan jawab. Ayo berdiri. Nah, ini katanya. Knalpot racing. Ya. Kenapa? Itu gimana tanggapannya? Puas? Ya, cukup puas katanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Berdiri. Menurut kelompok C, apa maksud daripada dengan adanya transportasi bisa terkelola lingkungan dengan baik? Uraikan contohnya secara singkat. Ya, silakan. Jadi maksudnya dengan adanya transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun pertanian. Juga dengan adanya transportasi bisa membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia di suatu lingkungan, mulai dari makanan, minuman, serta berbagai alat kebutuhan lainnya. Contohnya, orang desa yang terpencil sekalipun rumahnya bisa berpergian ke kota dengan kendaraan yang mereka punyai seperti mobil atau motor. Ya, itu tanggapan dan jawaban daripada presentasi kelompok C. Cukup puas gimana kelompok A? Nah, kalau begitu kita buka dulu hasil presentasi kelompok C. Terakhir kita dengar presentasi dari kelompok B. Silakan. Manfaatnya, satu, manfaat bagi ekonomi, kedua, manfaat bagi sosial, ketiga, manfaat bagi kewilayahan, keempat, manfaat secara politik. Jenis-jenis transportasi: satu, transportasi darat, dua, transportasi udara, tiga, transportasi laut atau air. Ya, itu katanya ya.
Jadi transportasi ada manfaatnya bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kewilayahan, bidang politis. Katanya jenis-jenis transportasi dikategorikan secara garis besarnya ada darat, ada laut, ada udara. Barangkali ada yang ingin kalian coba tanyakan ke kelompok B hasil yang disampaikan oleh Ari. Silakan. Apa maksud daripada manfaat bagi kegiatan ekonomi? Berikan contoh singkatnya. Ya, silakan jawab. Bagi perekonomian, transportasi memiliki manfaat. Artinya transportasi dapat memperluas pasar barang, pemindahan barang baku dan barang. Jadi dengan adanya transportasi akan memungkinkan perpindahan barang dari tempat produksi kepada konsumen, membantu mobilitas tenaga kerja dan pelayanan transportasi, mempermudah perpindahan tenaga kerja dalam faktor produksi lain dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, gimana biasa? Soal tanggapannya? Cukup? Cukup puas katanya. Silakan siapa yang mau bertanya untuk kelompok B. Menurut kelompok B maksudnya seperti apa jenis moda transportasi air? Jenis moda transportasi air, silakan. Transportasi air adalah proses perpindahan manusia melalui jalur air, entah itu lautan atau sungai. Modal transportasi laut yang bisa digunakan adalah kapal laut, kapal feri, perahu, rakit, dan dua kapal selam. Alat transportasi ini digunakan sebagai penghubung pulau satu dengan pulau lainnya, atau bisa juga beroperasi pada wilayah belantara hutan yang tidak mempunyai akses jalan raya. Gimana? Cukup puas? Puas. Ya. Itu katanya moda transportasi yang dimaksud oleh kelompok A. Cukup puas? Ya. Bagaimana kelompok C? Ada lagi yang mau tanya kelompok A? Kelompok B? Tidak? Cukup puas? Nah, berarti hasil diskusi kita lumayan cukup interaktif, cukup ada interaksi di antara kalian. Tepuk tangan untuk hasil presentasi kelompok B. Ya, mudah-mudahan dari hasil rumusan pemecahan masalah terkait bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengetahuinya, kalian suatu saat nanti bisa untuk mengamalkan pengetahuan kalian kepada teman-teman kalian. Ya. Terakhir, di akhir pembelajaran kita hari ini, coba kita simpulkan apa hasil pembelajaran materi untuk hari ini. Silakan, siapa yang menyimpulkan? Kelompok A, apa kelompok B, apa kelompok C? B. Silakan. B dulu. Siapa yang mau menyimpulkan? B. Ya, silakan kelompok C untuk menyimpulkan. Assalamualaikum Yang keras suaranya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C akan mencoba menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini menyangkut materi bentuk dan dampak globalisasi pada bidang transportasi. Transportasi bisa juga diartikan sebagai proses pemindahan manusia atau barang bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok C
yang telah menyimpulkan hasil pembelajaran untuk hari ini. Jadi Bapak tarik secara keseluruhan bahwa memang dewasa ini kita tidak bisa menghindari bagaimana berkembangnya moda transportasi ya, baik itu roda 2, roda 4, angkutan darat, juga angkutan laut, juga angkutan udara. Sampai ke sini semakin berkembang, semakin bervariasi, semakin menciptakan sesuatu yang diinginkan oleh manusia, oleh orang. Semakin dicari-cari bagaimana mendesain produk supaya nyaman, supaya hemat, supaya bisa kompetitif dari segi ekonomi. Ya, kalian sebagai generasi muda diharapkan menghadapi globalisasi bidang transportasi harus menyikapi secara positifnya. Dampak-dampak negatifnya coba kalian hindari ya. Seperti memakai kendaraan yang menggunakan knalpot bising atau bisa membuat polusi udara yang banyak, coba untuk dihindari ya, terutama untuk kalian generasi muda roda 2 ya, motor. Hati-hati ya. Sekarang di Jakarta, di kota besar, sedang menggencarkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan supaya lebih kecil, supaya tidak terlalu berpolusi udara ya. Itu dijadikan percontohan untuk kota besar dulu, Jakarta, Surabaya, ke Bandung, nanti akan merembet ke daerah-daerah ya. Itu hasil kesimpulan dari materi hari ini. Sekarang kita coba refleksi bagaimana manfaat dari pembelajaran hari ini. Siapa yang akan merefleksi? Ya, silakan kelompok B dulu. Silakan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan mencoba merefleksi hasil pembelajaran hari ini menyangkut materi, bentuk, dan dampak globalisasi pada bidang transportasi. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini masing-masing, dan itu membuat saya menjadi lebih tahu dan paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu hasil refleksi daripada pembelajaran hari ini. Ya. Siapa lagi yang ingin merefleksi? Ya, kelompok A, bukan kita refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan mencoba merefleksi hasil pembelajaran hari ini menyangkut materi, bentuk, dan dampak globalisasi pada bidang transportasi. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, laut dan udara yang semakin cepat perkembangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah sampaikan refleksi hasil pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita sebelum selesai materi hari ini, ke depan, minggu depan kita coba pelajari bagaimana
upaya usaha menghadapi globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Siap? Ya. Ya, Bapak ingin kalian coba baca-baca dulu di rumah tentang bagaimana upaya menghadapi globalisasi di semua bidang kehidupan. Ya? Ya. Minggu depan kita ketemu lagi, kalian baca dulu. Siap? Ya. Terakhir, Bapak ingin coba melihat hasil pembelajaran hari ini. Apakah kalian cukup memahaminya, lebih memahaminya? Kita lakukan dengan post test. Ya? Siap. Post test, Bapak akan bagikan lembar jawabannya. Untuk soalnya kalian seperti pretest, lihat di PowerPoint yang sudah Bapak persiapkan. Ya. Ini hasil daripada pretest kalian. Gilang. Ini soal nomor 5. Aktivitas berbelanja online menjadi gaya hidup masyarakat modern. Nomor 8, nomor 10 cukup Pak? Cukup. Ya. Oke? Oke. Nah, sekarang gini. Kita nilai secara masing-masing ya. Kelompok B dinilai oleh kelompok A. Kelompok A dinilai oleh kelompok C. Coba kumpulkan. Nomor 1 jawabannya A. Pembahasannya ciri-ciri globalisasi antara lain meningkatnya kerjasama antar negara baik dalam bidang politik, ekonomi, dan ya. Coba sekarang Bapak ingin tahu laporan hasil post test untuk materi bentuk dan dampak globalisasi bidang transportasi. Coba sebutkan dari kelompok A dulu nilai untuk bisa kelompok berapa? Ya, kelompok B. Sebutkan namanya, nilainya berapa? Siapa? Salva 10. Ya, lihat di sini kalian semuanya di atas 70 nilainya. Bervariasi, udah Bapak catat, ada yang 80, ada yang 90, juga ada yang 100. Tetapi alhamdulillah hari ini kalian sudah memenuhi standar kompetensi kelulusan minimal ya. Terima kasih Bapak ucapkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian juga untuk lingkungan di sekitar kalian. Terakhir, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa memimpin doa? Silakan. Beda, diam, berdiri. Duduk aja. Enggak apa-apa. Suaranya yang keras. Cepat. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati setelah pulang